Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Bang Plan di Plan Inspirasi. Salam tandan berduri. Nah, pada kali ini saya ingin membahas penyebab buah kelapa sawit kita di kebun kecil dan juga ringan, dan bagaimana solusinya. Nah, langsung saja teman-teman. Di depan kita ini adalah tanaman sawit saya dengan varietas Simalungun. Kelebihan dari varietas Simalungun ini, buahnya itu banyak, akan tetapi ukurannya itu sedang. Nah, untuk karakteristik pelepahnya itu pelepah sedang. Akan tetapi kelemahan dari varietas Simalungun ini, apabila kekurangan nutrisi, buah yang sedang ini akan semakin mengecil, teman-teman. Nah, kenapa buah kelapa sawit di kebun kita itu kecil dan juga ringan? Yang pertama itu bisa jadi karena jenis varietasnya, karena tanaman kelapa sawit ini terdiri dari dua macam varietas. Yang pertama adalah pelepah panjang dan juga pendek. Pelepah pendek ini cenderung buahnya itu banyak, akan tetapi standar atau tidak terlalu besar. Apabila buah tersebut itu kekurangan nutrisi, ukurannya akan semakin mengecil, teman-teman. Terutama terjadi pada tanaman sawit pelepah pendek. Bisa Anda lihat di sini. Di depan kita ini susunan fruit setnya ada yang besar dan ada juga yang kecil. Nah, tanaman kelapa sawit ini sangat-sangat membutuhkan unsur hara kalium dalam proses perkembangannya. Ketika unsur hara kalium itu kurang dan tidak dapat memenuhi kebutuhan dari tanaman kelapa sawit kita, dia tetap akan berbuah. Akan tetapi buahnya itu tidak semaksimal ketika unsur hara kalium itu berlimpah. Nah, unsur hara kalium ini bisa kita temukan dalam pupuk MOP atau juga KCL. Anda bisa temukan di toko pertanian. Warnanya itu merah kecoklat-coklatan dan ada warna putih di dalamnya. Nah, jika terjadi hal tersebut di kebun Anda dan Anda merasakan produktivitas buah kelapa sawit Anda itu buahnya kecil dan juga ringan, Anda bisa gunakan pupuk dengan kandungan kalium yang cukup tinggi, teman-teman. Nah, selain daripada itu, sebagai penunjang Anda juga bisa menambahkan unsur hara nitrogen atau urea. Tapi saran saya, Anda terlebih dahulu menggunakan pupuk urea, baru 1 bulan kemudian Anda tambahkan pupuk kalium. Nah, bagaimana jika kita menggunakan pupuk majemuk saja, Bang? Di dalamnya kan sudah terkandung unsur hara fosfor. Nah, saran saya, bagi Anda yang kondisi buah kelapa sawitnya itu kecil dan juga ringan, saya lebih merekomendasikan penggunaan 2 unsur hara saja, yaitu unsur hara nitrogen dan juga kalium, karena fokus kita pada kali ini adalah produktivitas, sedangkan manfaat dari fosfor itu adalah perkembangan batang dan juga akar, teman-teman. Nah, selesai Anda menggunakan 2 jenis hara tersebut, baru boleh Anda susul dengan penggunaan unsur hara fosfor atau SP dan juga TSP. Anda bisa pilih salah satunya. Selain daripada itu, penyebab buah kelapa sawit kita di kebun kecil dan juga ringan itu adalah kekurangan air. Nah, dalam pembentukannya buah sawit ini membutuhkan air yang cukup banyak. Apabila kekurangan air, maka buah sawit itu juga akan kecil dan juga ringan. Meskipun terdapat unsur hara yang banyak di dalam tanah, akan tetapi tidak akan mampu diserap jika keberadaan air itu terlalu sedikit. Jadi bagaimana solusinya jika kekurangan air? Anda bisa gunakan pembuatan parit kecil dan juga pembatasan terhadap pembasmian gulma lunak. Karena gulma lunak berperan untuk menyimpan air, teman-teman. Jadi jangan terlalu berlebihan dalam melakukan penyemprotan. Sisakan gulma lunak, karena gulma lunak ini baik dalam melakukan penyimpanan kadar air. Nah, kemudian hal yang terakhir, mengapa buah kelapa sawit kita di kebun itu kecil dan juga ringan, adalah faktor dari kurangnya penyerbukan. Perlu kita ketahui bersama bahwasanya penyerbukan terhadap tanaman sawit ini terjadi atas 2 faktor. Faktor yang pertama itu adalah faktor internal dan yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor internal itu adalah faktor dengan cara manual yang sering digunakan
pada perkebunan sawit umumnya, yaitu melakukan polinasi, penyerbukan silang antara tanaman. Akan tetapi petani sawit jarang menggunakan cara tersebut karena itu cukup merepotkan. Jadi kita kebanyakan itu di masyarakat menggunakan sistem yang mengandalkan faktor eksternal. Nah, faktor eksternal ini dilakukan oleh dua hal. Yang pertama itu adalah faktor angin dan yang kedua adalah faktor kumbang. Nah, ketika kurangnya keberadaan daripada kumbang di kebun sawit kita, maka membuat proses generatif pada tanaman kelapa sawit kita itu akan terhambat, sehingga membuat buah kelapa sawit kita itu kecil dan juga ringan. Nah, perlu kita ketahui bersama teman-teman, kumbang penyerbuk ini sangat sensitif terhadap zat kimia. Jika kita menggunakan zat kimia yang terdapat pada pupuk dan juga herbisida secara berlebih, akan menghambat keberadaan kumbang tersebut. Kumbang ini bernama kumbang Eladebius cameronicus. Kumbang ini sangat kita andalkan sebagai petani sawit meski jarang kita sadari. Padahal keberadaannya itu sangat penting. Jika keberadaannya itu berkurang, maka fruit set buah kelapa sawit kita itu akan jarang dan juga kempis, teman-teman. Nah, jadi bagaimana solusinya? Jika penyebabnya itu adalah faktor kekurangan daripada kumbang penyerbuk, Anda bisa mengurangi intensitas penggunaan zat kimia yang berada di dalam herbisida dan juga pupuk. Anda bisa lakukan penyemprotan sesuaikan dengan kondisi gulmanya. Jangan sampai penyemprotan atau pengendalian gulma yang Anda lakukan itu mengganggu keberadaan dari kumbang. Kemudian daripada itu, usahakan pada waktu pemupukan Anda gunakan di waktu yang tepat. Karena jika Anda melakukan pemupukan itu di saat terik matahari, pupuk akan rentan menguap sehingga zat-zat kimia itu akan berada di sanitasi udara. Ketika sudah ada di udara, maka akan mengganggu keberadaan kumbang penyerbuk. Jadi usahakan lakukan penyemprotan yang tepat dosis dan juga tepat sasaran. Kemudian ketika melakukan pemupukan, pupuk Anda tebarkan sesuai dengan fungsi dan juga waktunya. Nah, semoga ke depan buah kelapa sawit Anda bisa membaik dan juga menjadi maksimal. Apa yang saya sampaikan ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, tentu ini bersifat subjektif. Jika ada pengalaman Anda, silahkan tambahkan di dalam kolom komentar. Kita saling berbagi dan berdiskusi. Sekian daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tandan berduri.